Sukses untuk Kang Prabu. Dapil 11 nomor 6 Mantek SMS PKB gaskeun. PKB bangkit, PKB solid, Gus Muhaimin, Anies Muhaimin untuk perubahan. Semuanya terrealisasi dengan baik, amin. Tak lupa kamu komandan ini, komandan Kabupaten Subang, Fauji, ada katanya ada Kopasda Timnas, amin. Banyak ada pengurus fraksi PKB DPRD Kabupaten Subang, dan tentunya tak lupa bagi seluruh bacalek PKB Kabupaten Subang, kita fokus semuanya. Jadi saya sudah akan mensosialisasikan bareng-bareng dan sebagai peserta BPM, saya memastikan, menginstruksikan PKB secara resmi bahwa seluruh caleg kabupaten kota wajib hukumnya tandem caleg provinsi dan caleg DPRD bersama PKB. Dan haram hukumnya dan akan diterapkan tindakan yang keras apabila ada caleg kabupaten tidak tandem dengan caleg provinsi dan RI yang di luar PKB. Ini akan dicatat, kalau ketahuan, kalau foto bahan buktinya bisa dikirim ke DPRD Jawa Barat. Siap? Karena kita ingin memenangkan pemilu di Kabupaten Subang, mengisi DPRD provinsi, mengisi DPR RI. Sepakat? Kang Prabu, saya bilang. Jadi harap nanti tolong berkenalan, dicatat kontaknya, bersilaturahmi, mudah-mudahan bisa bersinergi. Yang kedua, kita ingin menunjukkan bahwa PKB di Kabupaten Subang solid, satu hati, satu pikiran, satu rencana, satu komando, satu langkah, dan satu kemenangan untuk kita semua. Amin. Memang bukan kapasitas DPW yang mengundang,
yang terlebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk sahabat media Advokat dimanapun berada. Kemudian di kesempatan siang hari ini kita akan mewawancarai secara langsung Ketua DPC PKB Kabupaten Daerah Tingkat 2 Subang. Selamat siang. Siang. Boleh memperkenalkan diri Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Mutakin, diamanahi sekarang menjadi Ketua DPC PKB Kabupaten Subang. Siap. Oke, setelah kami meliput kegiatan di dalam, apa agenda dari PKB tepatnya di agenda hari ini? Oke, yang pertama ini agendanya silaturahim antara caleg, timnya caleg, baik DPR Kabupaten, DPR Provinsi, dan DPR RI dalam kegiatan yang disebut dengan BIMTEK. BIMTEK ini bimbingan teknis tahap kedua, sebelumnya sudah dilakukan. BIMTEK untuk caleg DPRD Kabupaten yang semuanya 50 caleg, serta konsolidasi untuk pemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden Bapak Anies Baswedan serta Gus Muhaimin. Oke, untuk Pak Ketua, saya pertanyaan kedua. Apa visi misi dari kegiatan agenda hari ini, terutama untuk satu silaturahmi kemudian ya. Yang kedua mungkin ada yang lebih detailnya lagi, Pak? Poin yang paling pentingnya adalah kegiatan ini, pertama kita ingin memastikan bahwa para caleg ini telah memiliki pasukan. Oke. Di mana para caleg ini membawa para ketua tim sukses beserta kepengurusan tim sukses. Yang pertama itu. Oke. Yang kedua, kegiatan ini kita dedikasikan selain untuk membangun loyalitas serta komitmen perjuangan Partai Kebangkitan Bangsa, juga kita penegasan di tempat ini pada acara BIMTEK ini, semua kader PKB baik caleg maupun struktur partai maupun partisipan PKB maupun tim sukses caleg harus memenangkan calon presiden dan wakil presiden Bapak Anies Baswedan serta wakilnya yaitu Gus Muhaimin. Oke, pertanyaan terakhir nih Pak Ketua, yang kebetulan di agenda tanggal 25 bulan kemarin ya, kalau nggak salah November, itu ketika Gus Muhaimin Iskandar datang ke Kota Subang, bagaimana reaksi dan tanggapan keluarga besar PKB yang berada di Kota Subang? Alhamdulillah responnya sangat luar biasa. Itu menambahkan keyakinan kita, menambahkan loyalitas kader-kader kita utamanya. Tidak hanya itu, juga banyak yang kita masuk relawan-relawan yang tergabung dari berbagai macam relawan untuk memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden Gus Anies Baswedan serta Gus Muhaimin. Sekarang sudah menjadi partai yang paling siap, saya katakan, Luar biasa. untuk mengikuti perhelatan pesta demokrasi. Mantap. Apa indikatornya kesiapan kita? Kita saat ini sudah punya kader penggerak di setiap TPS. Kader penggerak di setiap TPS yang disiapkan oleh pengurus partai itu per TPS kita sudah menyiapkan 5 orang kader penggerak TPS. Insya Allah dengan kader penggerak yang telah kita lakukan pembinaan, lalu pendidikan, selain pengorganisiran dan pendidikan tadi, saya ingin memastikan bahwa PKB di Kabupaten Subang nanti menjadi pemenang pemilu serta Gus Muhaimin menang di 2024 yang berpasangan dengan Bapak Anies Baswedan dan Gus Muhaimin ini. Komitmen pemenangan Amin ini semata-mata didedikasikan, diperuntukkan adalah untuk kemenangan rakyat.
kemenangan rakyat ini diterjemahkan dengan harapan kita kemenangan PKB, dengan kemenangan Amin, masyarakat lebih sejahtera, masyarakat lebih makmur, dan terjadi perubahan untuk perbaikan nasib bangsa ke depan kita. Luar biasa penjelasan Ketua, luar biasa sekali tentunya. Untuk kegiatan hari ini diikuti oleh berapa panitia yang berada di Sekarang ini diikuti oleh 50 caleg di tingkat kabupaten, 50 caleg ya. lalu diikuti oleh 11 caleg dari tingkat provinsi, dan setiap calegnya membawa ketua tim sukses beserta struktur pengurusnya sebanyak 10 orang. PKB bangkit, PKB solid, Gus Muhaimin, Anies Muhaimin untuk perubahan. Yang mau berkenan dengan Pak Ecek untuk tandem, mangga komunikasi dengan Pak Ecek, gitu kan. Yang selanjutnya ada Kang Prabu. Kalau Kang Ecek tadi asli Sumedang, ini Kang Prabu asli Subang. Ini Kang Prabu, silakan teman-teman yang belum punya kontaknya, gitu. Perlu diketahui para calon ini yang datang ini para calon dewan. Tadi beberapa calon dewannya pada ada kegiatan, utamanya incumbent, tapi ini tim-timnya ada. Jadi ini ketua-ketua tim pemenangan untuk 50 calon DPRD Kabupaten Subang. Yang selanjutnya Kang Yandri Ginting. Ini Kang Yandri Ginting. Ini Kang Yandri Ginting nomor berapa ya? 3. Nanti silahkan tinggal komunikasi. Kalau Kang Pak Ece itu berapa? Pak Ece 4. Kalau Kang Prabu nomor 6. Teh Willy nomor 9. 10. Oke, itu Kang Ginting nomor 3. Sekarang Teh Willa. Oke, berdiri Teh Willa. Saya juga baru ketemu ini teman-teman calon dewan ini. Teh Willa, terima kasih. Asli Subang, nomor urut ke 10. Jadi silakan komunikasi, kontak. Kalau setelah ini mau dulu, mau diajak, silakan komunikasi dengan beliau-beliau. Dan yang pemateri tadi juga sama, Kang Provinsi Kang Bropik. Ini nomor urut 1. Silakan. Pokoknya mah intinya kita satu. Intinya kita satu, kemenangan untuk PKB, kemenangan untuk Amin. Kunci kemenangan itu hanya satu, yaitu adalah kebersamaan, kekompakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya mungkin memaparkan rencana saya, tak kenal belakang saya muawanah lamun dewabu. Restu. Nami sim guring, upami 2 kali goreng, sekali halus ecek. Lamun 2 kali, tong disebutnya atuh. Wah dari dewa, maka dewa ecek. Sim guring di PKB mualaf, kawinan di Demokrat, lupa PKB. Margina mau katanya PKB calon surga. Margina PKB salah satu menciptakan 2 alim ulama. Si Muring Yusua terus 60 katun 3 tahun deui. Heuh ka 63. Ayo mohon pada Kang Prabu lah nu makanya gimana setelah meeting. Kalian Simkuring, alhamdulillah orang Subang seueur nyumbang ka Simkuring. Simkuring anu katelah algojo mamas. Tukang mencetak hadir budak. Pernah di Subang oge di Otista, di Pagaden, utamina di Cisalak, di non poe ditu teh pada teh. Upang dituna teh. Indonesia. Simkuring panginten teu seueur anu digarap kalau bahasa Sunda tiasana teh. Kalau mengefektifkan waktu sareng
berbiaya, Simkuring di Subang hanya menggarap Tanjung Siang Bungkul. Pilih pada air kerjasama dan beri mual kabeh jadi 50 teh paling teh 8. Ya, itu biasa gitunya. Mudah-mudahan mah sadaya kenging, ya. Tapi daku apoti paling Simkuring upami biasa mah meh nyumbang kan sama-sama serang nomor we meh teh hese non iklan lah. Nah, visi Simkuring panginten antos digalakeun ya ngagaduhan visi dangukeun sehat sejahtera. Ya, sehat sejahtera. Khususnya kanggo dapil 11 SRS. Naon nu kedah di sehat sejahtera Simkuring tos ngalaksanakeun program pertanian nyaeta melakacang ibu melakacang bintang ibu. Oh, salah. Marina tadi saur pengacara mengaritan bahwa di Jawa Barat stunting Priyogi Kauninga kacang mengandung protein omega tinggi Bapak. Bahkan 17 kali lipat dari ikan salmon gitu. Omega juga. Kok 5 menit kan? Oh, apa ada bonus aja. Tah rencana Simkuring panginten khususnya di Subang, mangga anu di aya nu lebet dapil Tanjung Siang ngawitan bade ngiring kampanye atau bakti sosial teu kedah bayar. Ngiring menempel sareng Simkuring, punten sareungan ya. Oh. Utamina nomor 4 kana teu sumping panglakosakeun we Bapak Ketua. Meh gampil colong nomor 4 colong nomor 4 turunan dua tanah gitu kan. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Denny Effendi SHMH. Saya salah satu advokat di Kabupaten Subang. Kenapa saya menyampaikan bahwa saya gelar dokter, karena saya malu ada tim saya dari Unpas kebetulan. Jadi tim saya dari Unpas sama-sama kita dokter, mungkin insya Allah tahun depan kita wisuda ya. Adapun salah satu apa ya, saya bisa masuk ke ranah politik. Jujur Pak, jujur Ibu, saya sebetulnya alergi terhadap politik. Tadinya. Karena apa? Saya pure praktisi hukum yang mana salah satu pengen mencipta sebuah terobosan hukum dari sebuah pembenaran politik hukum yang ada. Nah, dari situ saya mengembangkan sedikit teori-teori yang mana alhamdulillah teori-teori ini dijadikan dasar saya disertasi di kampus, dan alhamdulillah itu di-ACC oleh beberapa profesor di kampus seperti itu. Yang mana alhamdulillah sekarang sudah mau masuki final seperti itu. Berangkat dari notabene saya asli Pinguin dari Subang, karena saya melihat ketika banyak kesenjangan di Kabupaten Subang, khususnya di dalam permasalahan hukum publik, seperti kemarin waktu di Pantura mengenai moratorium pelemasan ya Kabupaten Subang Utara. Menurut saya itu salah satu trik saya mungkin masuk di situ. Makanya mau tidak mau ketika saya bisa diapresiasikan, ketika didengar, berarti saya harus naik mungkin dari partai politik seperti itu. Ya, yang mana yang telah yang bisa menjatuhkan atau yang menurunkan hati saya, cinta saya. Jujur kemarin itu dari beberapa partai politik memang ada yang menggadang-gadang meminang saya, tapi nggak tahu kenapa saya terpikat oleh PKB. Ya mungkin mudah-mudahan saya berangkat dari PKB ini paling tidak memberikan sumbangsih ataupun sinar kehidupan pagi lah untuk Kabupaten Subang ini. Khususnya
Jawa Barat secara skala nasional seperti itu. Adapun misinya kami ya secara ini seperti apa yang dituangkan di dalam alinea Undang-Undang Dasar 45, tetap itu menjadi sebuah acuan bahwa kita akan mencerdaskan kehidupan bangsa seperti itu. Visinya saya akan membuat sebuah perubahan, apa terobosannya, yaitu mengharmonisasikan dan mensinkronisasikan antara produk undang-undang yang berada di daerah khususnya di Subang, yang ujung-ujung nanti mengarah kepada moratorium untuk pembebasan Subang Utara seperti itu. Insya Allah akan kami dukung ketika kami nanti sudah dukung di sana. Jadi itu salah satu mungkin misi daripada saya sebagai calon dari Partai PKB, nomor urut 6, Dapil 11, SMS, Sumedang, Subang, Majalengka, seperti itu. Jadi strik seperti saya di lapangan tadi, seperti apa yang disampaikan Pak Haji Ecek, bahwa beliau mengatakan bahwa dia programnya tukang hanyut, tapi bukan, maaf ya, saya artikulasikan, jangan melihat kalimat artikulasi kanjut itu jorang, bukan. Kanjut itu bukan jorang, bukan. Wadah kanjut itu. Nah, cuman anu numpangan ka wadah eta pengen sepatu. Eta dulu. Begitu. Nah, untuk sosialisasi di lapangannya mungkin tidak jauh beda, Pak Ketua, mohon izin seperti Pak Haji Ecek dan sebagainya, bahwa kami adalah predikatnya seorang advokat. Sosialisasi saya ya upaya hukum. Saya di medsos, apalagi di media, saya kebetulan saya juga punya media Prabu Official Channel untuk mengawal perjalanan kami. Yang mana sosialisasi hukum di sini, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Subang tentang asas-asas aspek-aspek hukum seperti itu, maka silakan datang ke kantor saya, itu gratis. Dan itu sudah saya lakukan sampai di sini. Ada yang merasakan bantuan dari kantor hukum Prabu Hukum seperti itu. Seperti itu. Demikian mungkin sebelum dan ini kekurangannya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu dah. Walaupun belum pakai nggak apa-apa. Kalau waktunya. Bismillah, alhamdulillah. Wa syukurillah, terima kasih saya ucapkan atas undangan kali ini kepada teman-teman sahabat-sahabat dari pengurus LPP DPW PKB Jawa Barat. Saya hormati Pak Ketua DPC PKB Kabupaten Subang beserta seluruh jajaran. Tak lupa yang saya hormati, saya banggakan kepada seluruh sahabat, para caleg dari Kabupaten Subang serta seluruh relawan jajaran pengurus DPC PKB Kabupaten Subang. Terima kasih saya ucapkan Pak Ketua atas waktu yang diberikan kepada saya hari ini. Perkenalkan, nama saya Jatri Ginting. Nah, acara ya Gintingan kan gitu, Pak. Nah, itu. Ginting itu marga, Pak. Saya jujur asli dari Medan. Saya SD SMP di Medan. SMA saya di Sumedang. Lalu kuliah saya di Unpas. S1 saya hukum di Unpas, S2 lagi saya ngambil di Unsap Sumedang manajemen, ngambil lagi S2 hukum di Unpas, lalu S3 saya sekarang juga sama dengan Kang berdua ini, ya hukum juga di Unpas gitu. Profesi sehari-hari saya sama seperti Pak Prabu tadi sebagai lawyer. Saya tinggal di Sumedang dan sekarang pindah ke Bandung, rumah di Kota Baru Parahyangan, kantor di Pusdai. Jadi nanti kalau dilantik di DPRD provinsi tinggal ngegeser 500 meter gitu Pak, pindah kantor unggul gitu. Alhamdulillah saya sebagai kader DPC Kabupaten Sumedang sekaligus juga pengurus di LBH NU Kabupaten Sumedang. Saat ini juga saya di Wakil Ketua Bidang Hukum LBH PWNU Jawa Barat. Alhamdulillah ditunjuk oleh rekan pengurus DPC Sumedang, saya mencalonkan diri untuk ikut dalam konstelasi politik hari ini, yaitu pada pemilu 2014 sebagai calon 2024 sebagai calon anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari PKB. Alhamdulillah saya oleh rentengan DPW kemarin dikasih nomor urut 3. Nomor 3.
Jadi kalau ditanya, kalau teman-teman Pak Ecek, Pak Prabu tadi menyampaikan visi misi yang begitu semangat, gitu ya. Kalau saya ditanya apa visi misinya, saya bilang saya setiap konsolidasi baik di Sumedang, Majalengka, nah kalau Subang belum pernah Pak. Baru kali ini saya datang ke Subang Pak. Saya tidak pernah membuat visi misi Pak. Begitu saya konsolidasi kepada warga, asosiasi ditanya, Pak apa visi misinya? Saya bilang saya nggak punya. Kenapa ditanya visi misi? Karena mohon maaf Pak, masyarakat pemilih kita sekarang adalah tidak memerlukan yang namanya visi misi. Tetapi yang diperlukan adalah kehadiran kita hari ini kepada masyarakat calon pemilih kita. Yaitu apa? Bukti nyata yang akan kita lakukan, kita perbuat hari ini kepada konsekuen kita. Seperti itu. Mana yang perlu kita bantu, mana yang kita perlu datangi, kita datangin. Sebagai bentuk pengertian kita, tanggung jawab kita, pengorbanan kita kepada masyarakat. Nah, maka ketika saya sosialisasi, saya tidak pernah membuat visi misi. Saya akan mesejahterakan rakyat, membuat perekonomian, tidak pernah. Tetapi saya katakan ketika nanti saya ditakdirkan oleh Allah, saya duduk di provinsi, apa yang Bapak Ibu butuhkan, insya Allah saya akan laksanakan. Nah itu mungkin teman-teman nanti kalau misalkan mau komunikasi silakan, nomor telepon saya ada, nanti silahkan dicatat kontribusi apa yang bisa saya bantu, insya Allah kita akan berkolaborasi secara bersama-sama. Itu terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mila Milawati. Paling cantik ya. Betul. Asal saya dari Dawan ya. Kampung Lebak Siuh, RT 5 RW 6. Kebetulan sempat dibantu sama Kang Taufik ya. April 3 itu belum ada kan. Tapi kalau misalkan masalah jujur dan gak jujur, saya nggak niat nyalon. Tadinya mungkin karena ada atas Sagot Medan. Kalau kita perempuan nggak maju, siapa lagi? Kemana aja tuh? Partai politik. Mungkin dibanding sama beliau-beliau, saya tidak ada apa-apanya. Apa ya? Berusaha maju karena pikir lu gimana? Mohon maaf tidak, saya kan sama Kang Sekjen juga sama Bang.
Alhamdulillah setelah dari tadi pagi Kang Jandri, Kang Ece, saya masih semangat. Nah, artinya ini sinyal positif bagi kita semua untuk memenangkan PKB. Dalam kesempatan ini saya tidak akan ambil banyak karena dari tadi saya sudah banyak berbicara. Singkat padat jelas, nama saya Taufik Nurrohim, saya asli Bandung, saya pengurus DPW PKB Jawa Barat. Tadi kalau ditanya sejak kapan saya ber-PKB, kebetulan memang saya PKB dari kecil gitu, dari pertama PKB sampai sekarang belum pernah memilih partai yang lain karena memang keluarga besar PKB. Kedepan kita bisa mengambil eksekutif, PKB kursinya banyak di Jawa Barat bisa nyalonin gubernur, PKB kursinya banyak di Sumedang bisa nyalonin bupati. Hari ini tentu tadi Pak Ecek bilang 50 caleg ini gak akan jadi semua, ya 8, 10, terus yang sisanya gimana? Semuanya sudah berjuang bagi PKB. Nah disinilah bagaimana partai harus mengatur kekuasaan itu didistribusikan bagi orang yang sudah berkeringat dan bekerja bagi PKB. Jadi saya apa di sini? Tentu niat saya adalah sebagai jalan ibadah. Ini legacy daripada orang tua saya, guru saya untuk membesarkan PKB. Lamun aya takdirna, ya mudah-mudahan ini mah urusan di luar saya. Yang jelas saya akan berikhtiar, berkolaborasi, saya akan terbuka terhadap siapa saja. Tapi saya minta caleg-caleg provinsi ini semuanya tidak ada diskriminasi, silakan kalau yang mau tandem. Tapi jangan sampai ke saya masuk, ke sana masuk, ya kayaknya saya harus dipermainkan. Ini komitmen saya gitu. Dan ini mudah-mudahan bisa menjadi salah satu cara bagaimana potensi yang dimiliki Pak Ece, Kang Prabu, Kang Jandri, Tewila, dan saya bisa mengakselerasi untuk membesarkan PKB Sumbar. Semua caleg bisa berjalan mengefektifkan strategi kemenangannya dengan satu tujuan, PKB menang, kami menang. Bapak siap komitmen terhadap perjuangan partai PKB? Siap. Yang kedua, siapapun yang terpilih nanti dari dapil SMS, utamanya dari dapil Subang, maksudnya kepada Kabupaten Subang, apakah siap komitmen untuk partainya? Siap. Dan tidak akan melupakan PKB Subang? Siap. Karena waktunya cepat ya, ini perkenalkan dari saya ada Pak Adisa ya tadi. Saya ada caleg yang ketiga kalinya hari ini. Betul, tapi jujur semangat saya tidak pernah luntur. Saya bukan santri yang seperti banyak teman-teman pesantren. Saya santri kalong. Tetapi saya di sini menuju akhirat yang kita butuhkan. Itu yang pertama. Terus maaf tadi ada yang bilang kita itu hanya sebagai kontributor selalu, menyambung kedua juga tidak ada kontribusi yang maksimal kepada pejuang-pejuang yang mendirikan. Makanya saya sangat setuju ketika adanya komitmen dari saran dari ketua, pertanyaan itu yang harus dipegang. Selama ini tidak ada bentuk kontribusi yang nyata di sini, tidak terasa. Terus teman-teman yang lain juga di antara kita ini semuanya bukan pemenang semua nantinya. Tapi kita tetap, saya dengan teman-teman saya yang masih berhubungan. Jangan sampai yang 6 kursi sekarang sampai los. Mohon bantuan semua 181.000 itu ada hal yang mudah. Apabila teman-teman semua caleg-caleg yang kemarin tolong sentuh, caleg-caleg yang kemarin itu tetap dia mempunyai grassroots yang kuat di PKB. Saya ingatkan itu ya, 118.000 itu kata-kata yang mudah untuk dilaksanakan. Cuman bisa nggak teman-teman caleg di sini? Benar, saya tekankan hal yang sangat mudah. Inilah kesempatan Subang untuk menjadikan PKB pemenang. PKB
Ibu, gimana untuk hasil acara agenda PKB hari ini? Hasilnya ya alhamdulillah semua berjalan lancar. Di samping itu banyak tim atau rekan-rekan lain yang mendukung acara ini, yang mendukung visi misinya itu satu haluan satu arahan, yang mana semua sepakat satu membangun Subang khususnya seperti itu dan memenangkan amin presidennya. Udah itu aja. Siap, terbaik. Sukses untuk PKB, Pak Dokter. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar dari PKB mengucapkan terima kasih dan acara BIMTEK kedua ini berjalan dengan lancar. PKB mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.